wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Pro 1 dan juga jamaah Masjid Nurut Taqwa di Bontorinyo, Kabupaten Goa. Saat ini kita bersama dalam program Titian Ilahi di episode yang ke-1045, Jumat 6 Oktober 2023. Dan di kesempatan Titian Ilahi kali ini, kita sementara akan menyimak tema tentang meneladani Rasulullah dalam memakmurkan masjid. Sebentar kita akan bersama dengan Bapak Ustadz Fadlan Akbar LC MHI, dan acara ini tentunya akan kita buka dengan menyimak pengajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Nurjannah SPDI yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Hadir pula pada kesempatan kali ini Wakil Ketua 4 dari Kolaborasi Masjid Pemberdaya dan sekaligus juga pengurus Masjid Nurut Taqwa Bontorinyo Goa, Bapak Nasrullah Karim, yang juga sementara akan menyampaikan konsep dari Kolaborasi Masjid Pemberdaya. Titian Ilahi bekerja sama dengan Kolaborasi Masjid Pemberdaya bekerja sama dengan Pro 1 RRI Makassar dalam program Titian Ilahi di luar studio ini akan menggaungkan konsep dari Masjid Pemberdaya. Seperti apa? Sebentar kita akan simak selengkapnya, dan sudah siap adik kita Nurjannah SPDI yang akan membuka kegiatan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الجاء أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan menyimak sedikit pengantar dari Wakil Ketua 4 Kolaborasi Masjid Pemberdaya yang juga merupakan sekaligus pengurus Masjid Nurut Taqwa Bontorinyo Goa, Bapak Nasrullah Karim. Silakan.
Terima kasih Mbak Melani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara Titian Ilahi. Merupakan program kerjasama antara RRI Pro 1 Makassar dan KMP, kolaborasi Masjid Pemberdaya Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah hari ini, sore hari ini yang menjadi tuan rumah adalah Masjid Nurut Taqwa, Kelurahan Pacinongan, Kabupaten Goa. Ya, jadi Bontorinyo itu adalah kampung, jadi masjid ini adalah masjid kampung, tapi insya Allah tidak kampungan. Ya. Pendengar sekalian dan hadirin yang ada di Masjid Nurut Taqwa, sebelum saya lanjut tentang konsep KMP, kolaborasi Masjid Pemberdayaan, sedikit saya memberikan gambaran tentang Masjid Nurut Taqwa ini. Ya. Jadi Masjid Nurut Taqwa ini diawali dengan keinginan masyarakat Kampung Bontorinyo ini untuk mendirikan musala yang pada tahun 1994. Ya. Tapi pembangunannya itu mulai dari kalau orang Makassar bilang gamaca, ya, dinding-dinding dari bambu itu yang dia sekitar 96 baru pembangunan secara permanen, dan 97 itu sudah berubah dari musala menjadi masjid, karena pada 97 itu dimulainya awal mula dipakai untuk salat Jumat. Pada saat dipakai salat Jumat itulah berubah dari musala menjadi masjid, itu sekitar 7. Sedangkan kepengurusan untuk Dewan Kemakmuran Masjid Nurut Taqwa sendiri ini baru diamanahkan kepada saya sebagai ketua itu tahun 2021 Oktober, 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Jadi mudah-mudahan sakti terus ini kepengurusan Masjid Nurut Taqwa. Kita masuk pada konsep KMP, itu ada 5 fungsi di kolaborasi Masjid Pemberdaya. Yang pertama itu masjid adalah Baitullah. Jadi masjid ini adalah tempat kita untuk melaksanakan salat, ibadah, berzikir dia. Jadi apa yang telah kita lakukan ketika saya gambarkan ketika muazin azan hayya las salah mengundang kita untuk salat di masjid. Disinilah peran masing-masing pengurus untuk memberikan pelayanan kepada jamaah yang akan datang. Jangan sampai kita panggil orang datang salat di masjid, tapi sampai di sana cari tempat wudhunya saja susah, diputar kerannya tidak ada airnya keluar. Itu kan. Sehingga pelayanan dasar inilah bagaimana Baitullah betul-betul ini bisa kita lakukan, ya. Jadi mulai dari persoalan toiletnya, persoalan air wudhunya, juga kenyamanannya. Kita masuk di masjid, alhamdulillah ini sejuk ini masjidnya Nurut Taqwa. Ya. Dulunya tidak sejuk. Ya, kalau jam-jam begini biasa kita berkeringat kalau salat asar. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi, sinergitas antara DKM, Majelis Taklim dan remaja masjid, alhamdulillah bisa kita lakukan pembenahan dari sisi fisiknya. Ya. Jadi kita mulai dari sisi fisiknya. Setelah fisiknya tentu isinya. Jangan sampai fisiknya bagus tapi isinya kosong melompong. Ini yang juga banyak terjadi di tempat-tempat lain. Menjadi perhatian kita bagaimana agar isi masjid itu diisi oleh masyarakat untuk datang salat berjamaah. Nah, apa yang tidak dilakukan oleh Masjid Nurut Taqwa untuk pemberdayaan, ya. Jadi kita lebih banyak di Baitul Muamalah, ya. Jadi baru-baru ini kita coba data masyarakat di taraf kehidupan, ya. Memang kampungnya ini, kampung di sini status
kehidupannya menengah ke bawah. Kita coba cari yang mana sehingga kita dapatkan satu rumah, Ibu Melani, itu kita bedah 100%, dan dananya itu semua dari jamaah Masjid Nur Taqwa. Ada juga dari keluarga-keluarga kita yang jauh yang berasal dari Bontorinyo yang punya perhatian untuk pengembangan masyarakat di Bontorinyo ini. Nah, ada lahan tidur yang tidak digarap oleh yang punya. Jamaah menanam di situ sayur-sayuran. Siapa tahu Ibu Melani sebentar mau petis sayur di samping masjid di situ, itu bisa juga diambil. Ada terong di situ. Nah, jadi masyarakat yang kebetulan tidak ke pasar untuk beli sayur dan ingin memasak sayur, silahkan ambil dan tidak ada bayaran. Ya, bebas. Nah, ini kita coba garap lagi akan lebih luas. Ada lahan di lahan-lahan yang tidak digarap yang tidur itu kita coba akan lebih maksimalkan kembali sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati bahwa ada manfaatnya masjid berada di situ. Ya. Panjang sekali. Berapa durasinya untuk saya? Oh iya. Jadi dakwah kita julukan fungsi Baitul Dakwah itu juga kita fungsikan, fungsi Baitul Mal juga kita fungsikan, fungsi Baitul Tarbiyah juga kita fungsikan di masjid. Alhamdulillah, semua itu kolaborasi sinergitas antara pengurus DKM, Majelis Taklim dan remaja masjid. Saya kira pengantar dari saya Ibu Melani. Makasih. Terima kasih Pak Nas, dan mudah-mudahan jadi gambaran juga ya untuk pendengar dan pemirsa RRI bahwa itulah yang dilakukan kolaborasi Masjid Pemberdaya di Masjid Nur Taqwa. Dan lebih jelasnya lagi kita akan menyimak tausiah ya. Tema kita hari ini meneladani Rasulullah dalam memakmurkan masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fadlan Akbar LCMHI. Setelah tausiah ini kita akan menyimak juga persembahan sholawatan dari ibu-ibu majelis taklim yang diketuai oleh Ibu Darmawati Daeng Anging, yaitu majelis taklim Masjid Nur Taqwa. Setelahnya kita akan buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung. Nanti bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440. Bisa komen juga langsung di tayangan live kita di fanpage Facebook Pro 1, juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan juga untuk jamaah yang hadir di Masjid Nur Taqwa di kesempatan sore hari ini. Baik, kita segera simak tausiah singkat dari Bapak Ustadz Fadlan Akbar LCMHI. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya kita memberikan ucapan apresiasi dan terima kasih. Ya, tentu yang pertama kepada Bapak Insinyur Nasrullah Karim Sultan ya, sebagai ketua kolaborasi pemberdayaan masjid ya. Kemudian kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kru RRI Pro 1 ya,
Ya. Dan kepada seluruh pengurus masjid, kepada ibu-ibu pengajian, dan kepada seluruh pemirsa yang hadir di ruangan masjid ini maupun yang mengikuti kita live di dunia maya. Semoga pada saat ini kita benar-benar mendapatkan limpahan karunia, sakinah, mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada sekelompok orang, kata Rasulullah, yang berkumpul di dalam salah satu dari masjid-masjid Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah. Kitab Allah tidak hanya sekedar dibaca, tetapi yang kedua, yatadarasunahu fima bainahum. Apa yang mereka baca itu mereka pelajari. Mereka berusaha memahami dan memetik hikmah pelajaran-pelajaran yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Jika mereka di dalam masjid seperti itu keadaannya, maka ada 4 perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah pasti mereka dapatkan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Itu adalah as-sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Mereka semuanya akan diliputi rahmat kasih sayang Allah. Dari depan ketemu rahmat, dari belakang mendapatkan rahmat. Sisi kanan ada rahmat, kiri rahmat, atas bawah semuanya rahmat, dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayangnya. Dan yang ketiga, haffathumul malaikatu. Mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya untuk dibangga-banggakan. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Jika ini yang senantiasa kita upayakan, kita amalkan di dalam masjid, maka 4 keutamaan ini akan senantiasa kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, program pengajian di setiap masjid itu mestilah senantiasa kita galakkan. Tema kita ma'asyiral muslimin, bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya memakmurkan masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara-perkara muamalah, interaksi sosial, adalah merupakan perbuatan yang paling baik. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang dilakukannya. Apalagi dalam urusan agama, memang tidak ada ma'asyiral muslimin teladan bagi siapapun dalam urusan agama melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang wajib, sekali lagi, sebagai teladan yang wajib untuk diikuti bagi kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagi kalian terdapat teladan yang sangat istimewa, sangat baik. Untuk siapa?
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang terpenuhi pada dirinya 3 perkara. Yang pertama, rajaullah, mengharapkan Allah. Kalau mengharapkan selain Allah, susah dan berat bagi dia untuk meneladani Rasulullah. Yang kedua, rajaul akhirah, mengharapkan negeri akhirat. Kalau dia hanya mengharapkan dunia belaka, maka orang yang seperti ini susah dan sulit meneladani Rasulullah, dihalang-halangi oleh dunianya. Kemudian wa dzakarallaha katsira. Orang itu mesti senantiasa membentengi dan menguatkan dirinya dengan zikrullah. Kalau dia hanya menyebut-nyebut harta, maka harta itulah nanti yang akan menghalanginya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memakmurkan masjid? Luar biasa ma'asyiral muslimin. Dulu setelah 13 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjibaku di kota Mekah dengan berbagai macam intimidasi, fitnah, bahkan upaya pembunuhan. Rasulullah pun pada akhirnya dengan perintah Allah keluar dari kota Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat kelahirannya. Kemana Rasulullah pergi? Beliau pergi ke kota Madinah. Menempuh perjalanan yang demikian jauh, dikejar-kejar, diburu. Targetnya adalah Rasulullah pada saat itu harus mati. Tetapi Allah melindungi beliau. Hingga tibalah beliau ke tempat tujuannya. Tidak langsung masuk kota Madinah. Beliau terlebih dahulu singgah di Kuba. Ini bagi jamaah umrah ini, kalau tiba di kota Madinah, maka keesokan harinya mereka diajak ke mana? Ke Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau tiba dari perjalanan yang demikian melelahkan. Subhanallah. Hampir 400 sekian kilometer ditempuh oleh Rasulullah. Begitu tiba, Rasulullah enggak mikirin rumah untuk beliau dirikan, tempat tinggalnya, tapi langsung memikirkan bagaimana membangun masjid. Padahal Rasulullah cuma transit di situ hanya 4 hari atau lebih, tapi yang dibangun oleh Rasulullah justru masjid. Itulah masjid pertama yang terbangun dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Apa keutamaannya? Siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya setara, sama dengan umrah yang sempurna. Oleh karenanya pembimbing-pembimbing umrah senantiasa mengatakan kepada jamaah kalau tibanya pertama kali di kota Madinah, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala umrah sempurna sebelum melakukan ritual umrah, maka mari besok kita sama-sama berangkat ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di sana. Subhanallah. Beberapa hari kemudian, ma'asyiral muslimin, Rasulullah tinggalkan Kuba. Beliau masuk kota Madinah. Kira-kira apakah di kota Madinah Rasulullah langsung membangun rumahnya, tempat tinggalnya? Ternyata tidak. Rasulullah serta-merta segera membangun masjid. Padahal beberapa hari yang lalu, jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Madinah, Rasulullah sudah selesai membangun masjid di Kuba. Tapi di kota Madinah, masjid lagi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Masjid Nabawi. Kalau kita mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu hari nanti barangkali kita akan merantau, ma'asyiral muslimin. Ini orang Bugis nih, perantau. Maka ketika tiba di perantauan, apa yang terlebih dahulu Anda bangun? Apa yang terlebih dahulu Anda pikirkan untuk didirikan? Kalau masjid, maka Anda telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di 2 tempat Rasulullah membangun segala masjid, di Kuba dan di Madinah begitu beliau tiba di tempat tersebut. Secara fisik membangun masjid
adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya luar biasa besar. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun fisik masjid, maka Allah akan membangunkan untuk orang tersebut bangunan yang serupa di dalam surga. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan kamafhasi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid meskipun seukuran kandang burung kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya sebagai kompensasi di dalam surga sebuah istana yang megah. Jadi pahalanya ma'asyiral muslimin membangun masjid sangatlah amat besar. Oleh karenanya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, orang-orang beriman di penjuru manapun dia berada senantiasa termotivasi untuk mengeluarkan hartanya demi membangun masjid di mana dia bertempat tinggal. Apalagi ma'asyiral muslimin, bangunan itu kalau sudah selesai dibangun maka membutuhkan perawatan, pembersihan. Maka itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merawat masjidnya. Rasulullah tidak akan membiarkan masjid itu dikotori. Suatu hari datang ke masjid Rasulullah seorang lelaki badui kampungan dia. Enggak mengerti tentang adat istiadat, tidak mengerti tentang tata krama. Tiba-tiba aja nyelonong masuk ke dalam masjid Rasulullah. Karena memang pada saat itu masjid Rasulullah itu sangat amat sederhana. Dia hanya dibangun dari tiang-tiang pokok kurma. Dindingnya adalah daun-daun kurma. Atapnya tidak keseluruhan, yang diatapi cuma bagian belakang. Tempatnya ahlus suffah tinggal, nginap. Tak ubahnya seperti kandang, maka lelaki asing yang baru masuk situ langsung mojok. Apa yang dia lakukan? Di pojok masjid kencing dia. Sahabat Umar bin Khattab yang hadir di dalam masjid menyaksikan lelaki itu segera hendak mencabut pedangnya, menyelesaikan lelaki yang telah menajisi masjid dengan kencingnya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan. Da'uhu, biarkan dulu dia. Sebab manakala dia langsung diusir, lelaki itu akan lari pontang-panting, kencingnya akan berhamburan di banyak tempat di dalam masjid. Ketika selesai lelaki itu menunaikan hajatnya, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya Umar bin Khattab untuk segera mengambil air dan menuangkan ke kencing tersebut hingga benar-benar bersih. Artinya ma'asyiral muslimin, Rasulullah tidak membiarkan masjid itu dinajisi dan dikotori. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakai tunggu lama untuk segera membersihkannya. Maka membersihkan masjid ma'asyiral muslimin adalah merupakan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ma'asyiral muslimin, untuk zaman kita sekarang memfasilitasinya dengan pendingin, memfasilitasinya dengan lampu, memfasilitasinya dengan listrik, karpet dan seterusnya yang membuat seseorang benar-benar merasa nyaman untuk beribadah, berzikir, berdoa, salat, maka itu adalah sesuatu yang sangat amat dianjurkan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh hanya sebatas menghiasi fisik masjid dan menyempurnakannya. Sebab ada sesuatu yang lebih penting untuk dibangun di masjid itu daripada hanya sekedar fisiknya. Ada sesuatu yang lebih urgen untuk dibersihkan di dalam masjid itu dibandingkan hanya sekedar karpet dan lantainya. Apa itu ma'asyiral muslimin? Membangun jiwa orang-orang yang hadir di dalamnya, membersihkan hati orang-orang yang senantiasa hadir di dalamnya. Itu yang lebih penting ma'asyiral muslimin.
dan untuk tujuan itulah masjid didirikan. Dalam ayat yang dibacakan oleh saudari kita dengan suara yang demikian merdu tadi, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama, hanya saja, artinya tidak ada yang lainnya. Innama ini adalah huruf pembatas, membatasi semua apa yang tidak diinformasikan dalam ayat ini. Innama, hanya saja, tidak ada yang lainnya. Ya'muru masajidallah, yang dapat memakmurkan masjid Allah, yaitu orang-orang yang memiliki 5 kriteria dalam dirinya. Yang pertama, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Yang tak beriman kepada Allah, mustahil, mimpi jika dia bisa memakmurkan masjid. Maka dia harus terlebih dahulu menanamkan keimanan kepada Allah. Semakin kuat, semakin besar motivasi bagi dirinya untuk memakmurkan masjid seiring dengan menguatnya keimanan kepada Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Yang keempat, wa ataz zakah, memberikan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau takut sama yang lainnya, enggak mungkin bisa memakmurkan masjid. Takut pelanggannya berkurang, dia penjual pulsa. Apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa meninggalkan dagangan pulsanya untuk sekedar hadir sholat berjamaah di masjid, padahal tidak 1 jam meninggalkan dagangan pulsa. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau sudah demikian cara seseorang memakmurkan masjid, senantiasa hadir, yata'ahadul masjidah, bertekad untuk senantiasa datang ke masjid 5 kali sehari semalam, maka orang itu akan mendapatkan posisi yang sangat amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya perkara-perkara yang mesti kita bahas terkait dengan bagaimana metode memakmurkan masjid pada bentuk yang kedua, yaitu mensucikan hati orang-orang yang ada di dalamnya dan membangun fikiran, mindset orang-orang yang senantiasa hadir di dalamnya. Namun waktu kita terbatas, insya Allah kita akan menjelaskannya pada sesi tanya jawab nanti. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada moderator kita. Barakallahu fikum jami'an. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Fadlan Akbar LC MHI. Dan sementara pendengar dan juga jamaah masjid mempersiapkan pertanyaannya tentang konsep masjid pemberdaya dan juga bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memakmurkan masjid, kita nikmati dulu salawat Tibbul Qulub ya, Tibbil Qulub dari Majelis Taklim Nurut Taqwa. Pada ibu-ibu majelis taklim silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زالنا وفلنا والدار أنجز وأداه والبشر الدام لنا. بشرى لنا نلنا المنى زالنا وفلنا يا نفس بالبلكو يا عين قدري عيونا عز زمان المصطفى أنواره لا أسلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di hari Jumat ini kita sudah diajak bersalawat ya, mengingatkan salah satu ibadah yang terbaik yang bisa dilakukan di hari Jumat adalah menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baik, untuk pendengar yang ingin bergabung silahkan di 082133339440. Anda juga bisa langsung komen di tayangan live fanpage Facebook Pro 1 dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sementara itu dari jamaah yang hadir saat ini mungkin ada yang sudah memiliki pertanyaan. Silahkan. Oke, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dengan Bapak siapa Pak? Ya, Anda sudah terhubung, silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita coba kembali ya, nanti untuk pendengar yang ingin bergabung, kembali kami undang di 082133339440. Sekali lagi jamaah di sini sambil menantikan penelpon,
boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan dari Ibu ya, dari Ibu Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nama Ibu? saya Ibu Siti Asnia dari Majelis Taklim Nurut Taqwa, Pacinongan. Saya ingin bertanya Ustadz, terkait tentang memakmurkan masjid ini Ustadz. Apa saja hal yang disebut dengan memakmurkan masjid? Apakah kegiatan pengajian ibu-ibu Majelis Taklim itu termasuk kemakmuran masjid Ustadz? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada satu dari Ibu Siti Asniah ya. Yang bapak-bapak silahkan. Silahkan. Mungkin ke bapak yang di tengah ini. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disinggung oleh Ustaz tentang ayat yang bercerita tentang memakmurkan masjid, yaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna mayyin, ya, dan seterusnya. Ini disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Namun ada satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat nanti, yaitu sebelum, artinya tidak akan terjadi hari kiamat nanti sebelum orang berbangga-banggakan dengan masjid. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah seperti apa yang dikatakan berbangga-banggakan dengan bangunan masjid. Demikianlah pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Mansur. Pak Mansur. Baik, terima kasih Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung silakan 0821 33 33 9440. Satu pertanyaan dari pesan WhatsApp ini yang menyampaikan tentang dari Pak Imran di Makassar. Yang ingin ditanyakan itu adalah bagaimana caranya kita memakmurkan masjid sementara kas masjid kami sendiri terbatas untuk pengurus, bahkan untuk membangun saja masih sangat terbatas. Baik, ini kita tampung dulu, sudah ada 3 pertanyaan. Sebentar kita buka sesi yang berikut. Satu penelpon ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Silakan Pak Kahar. Assalamualaikum Ustaz Tausiah Titian Ilahi. Ya, silakan Pak Kahar. Assalamualaikum. Silakan Pak Kaharudin, masih bersama kami Pak ya. Terputus sepertinya ya. Baik, nanti bisa mencoba kembali Pak Kaharudin Daik Beta di Jeneponto. Pak Ustadz, kita beri tanggapan dulu untuk 3 pertanyaan yang masuk di sesi awal ini. Ada Ibu Siti Asnia tadi dari Majelis Taklim. Sebenarnya yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu seperti apa? Apakah kegiatan Majelis Taklim sudah terkategori sebagai memakmurkan masjid? Silakan Pak. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat amat bagus. Apakah pengajian, aktivis pembelajaran di masjid sudah dikategorikan masuk dalam memakmurkan masjid? Ya, tentu saja. Dan itulah kemakmuran yang paling utama selain daripada sholat berjamaah 5 waktu. Adalah menyemarakkannya dengan ta'lim, pengajaran, dakwah.
tidak terbatas hanya pada anak-anak semata, tetapi juga orang-orang dewasa, para ayah, para ibu. Mengapa ma'asyiral muslimin? Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan salahu al-abai bil ilmi wal amali min a'zami asbabi salahil abna'i. Kesalehan ayah ibu dengan ilmu dan amal itu menjadi sebab paling utama kesalehan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Amalan apa? Amalan sholat tentunya. Yang kedua ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama tentunya. Di mana belajarnya? Sholatnya di masjid, belajarnya juga di masjid. Seperti itulah Rasulullah SAW dahulu membina para sahabatnya di dalam masjid. Senantiasa mengumpulkan mereka di dalam masjid dan mengajari mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan petuah-petuah penting dari Rasulullah SAW perihal kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan masjid-masjid yang megah, fasilitasnya luar biasa, AC-nya bukan satu, di setiap jengkal atas bawah masjid itu AC, tapi kosong daripada taklim, kosong dari dakwah, megahnya saja yang dibanggakan. Itu dia masuk dalam kategori yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang ditanyakan tadi oleh Pak Mansur. Ya kan? Hal itu yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, masajiduhum amiratun wa hiya kharabum minal huda. Masjid-masjid mereka di akhir zaman megah-megah, tapi rusak dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Tidak ada pembinaan ruhaniyah di dalamnya. Tidak ada pengajian untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sekedar datang sholat, itu pun sekedar menggugurkan kewajiban. Apa maksudnya sholat sekedar menggugurkan kewajiban? Ada 14 rukun sholat, yaitu al-qiyam, berdiri. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca al-fatihah. Dan seterusnya, ruku, sujud, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, dan seterusnya. Ada orang kita lihat ma'asyiral muslimin, dia sholat. Kita tadi mengatakan takbiratul ihram itu rukun ya. Rukun itu beda dengan wajib sholat. Kalau rukun itu seseorang meninggalkannya baik sengaja maupun lupa, maka batallah sholatnya. Tidak ada yang bisa menggantinya kecuali mengulangi sholat itu. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan secara sengaja, batal sholat. Tapi kalau lupa, itu masih bisa diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Umpamanya tahiyat awal, yang pertama, kalau tahiyat akhir kan rukun. Tahiyat awal dia lupa, pada rakaat kedua yang mestinya dia duduk terlebih dahulu bertahiyat, dia langsung berdiri, lupa. Maka tidak mengapa, itu tidak membatalkan sholat. Kalau lupa bukan sengaja, tapi dia ganti sebelum salamnya dengan sujud 2 kali, sujud sahwi. Nah, takbiratul ihram kan rukun ya, takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Angkat tangan. Angkat tangan takbiratul ihram? Bukan. Takbiratul ihram itu qauluka Allahu Akbar. Ucapanmu Allahu Akbar. Lantas bagaimana keadaan sholat orang yang hanya angkat tangan tidak melafazkan Allahu Akbar? Kira-kira gimana? Ini hanya sekedar menunaikan sholat, tidak menegakkan sholat, tidak tegak rukun di dalam sholat yang dia tunaikan. Maka boleh jadi sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kehilangan rukun. Lalu bagaimana dengan orang yang kalau sholatnya cepat sekali,
Kita setengah mati membaca satu nafas di belakangnya, setelah takbiratul ihramnya kita loncat, nggak pakai baca doa iftitah, nggak pakai itu karena sunnah kan. Kita loncati langsung masuk al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dia ruku. Adakah yang lebih cepat daripada membaca al-fatihah satu nafas? Tidak ada. Berarti orang itu sebelum kita sempurna membaca dengan tergesa-gesa surah al-fatihah, sesungguhnya dia tidak membaca surah al-fatihah. Lalu bagaimana dengan sholat orang yang tidak membaca surah al-fatihah? Hanya sekedar melaksanakan, tidak menegakkannya. Ingat tadi dalam surah At-Taubah ayat 18, syarat orang yang memakmurkan masjid bukan melaksanakan sholat, tapi wa aqamus shalah, dia menegakkan sholat. Artinya rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya di dalam sholatnya semuanya tertunaikan dengan tegak. Jadi ma'asyarul muslimin, marilah kita menjadikan masjid kita benar-benar makmur dengan dakwah, ta'lim, pengajaran, sehingga semua bentuk ibadah ritual kita dibangun di atas ilmu yang tepat dan benar. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Imran di Makassar tadi, bagaimana mau memakmurkan masjid dengan kas yang terbatas ya. Padahal tadi sudah digambarkan oleh Pak Ustadz bahwa di awal-awal itu Rasulullah juga masjidnya sangat sederhana. Silakan Pak Ustadz, singkat saja. Barakallahu fikum. Jadi memakmurkan masjid ma'asyarul muslimin kadang tak butuh biaya. Kecuali kalau kita memaksudkan mencatnya dengan cat yang lebih mengkilap dari yang lain, dengan karpet yang tebal dari yang lain, tehel dan seterusnya, maka itu membutuhkan biaya. Tapi apakah seperti itu konsentrasi Rasulullah dahulu di masjidnya? Tidak. Masjid Rasulullah bahkan tak berlantai, tak beratap, apalagi palpon, apalagi karpet. Tapi disitulah lahir Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah besar. Disitulah lahir Abu Bakar, disitulah lahir Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala dan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya, yang subhanallah di tangan mereka lah kejayaan Islam itu sampai pada puncak menara tertingginya. Dibandingkan hari ini ma'asyarul muslimin, masjid megah, karpetnya seperti kasur empuknya, subhanallah, tapi tidak lahir dari dalamnya meskipun satu penghafal Al-Quran dari masjid megah itu. Mestinya sudah sekian puluh penghafal Al-Quran dilahirkan dari masjid itu. Tapi sayang, mereka hanya berbangga-bangga dengan kemegahan masjid tanpa berupaya memakmurkannya dengan ta'lim, dakwah dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Jadi ma'asyarul muslimin, memakmurkan masjid bisa tanpa biaya. Wallahu ta'ala. Tapi pentingnya ya menggunakan biaya. Tapi apakah kalau tidak ada biaya tidak bisa makmur? Tidak demikian. Seseorang bisa memakmurkannya meskipun tanpa biaya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini kita berada di menit-menit terakhir, tapi sebelum mengakhiri kebersamaan kita dalam titian ilahi, saya ingin dengar sedikit dari Pak Nas ya, bagaimana mengelola masjid. Tadi sempat menggambarkan bahwa masjid ini dari dinding gamaca sampai berdiri seperti sekarang ya, dari musola kampung, masjid kampung, sekarang sudah menjadi sebuah bangunan yang indah. Pak Nas mungkin bisa dikasih inspirasi nih Pak Imran di Makassar. Makasih Mbak Milani. Yang pertama yang harus kita yakini bahwa masjid itu adalah milik Allah. Ini rumahnya Allah. Sehingga kalau kita imannya kuat, harus yakin betul bahwa apapun yang kita lakukan pasti Allah akan menolongnya itu. Jadi yakin dulu bahwa ini adalah rumah Allah. Tidak akan mungkin Allah melihat kita kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk rumahnya. Apa yang kita lakukan tentu jamaah juga akan melihat. Kalau tidak ada kegiatan di masjid itu, tidak akan masuk itu namanya sedekah, infak ke masjid. Tapi begitu mesti kita lakukan sesuatu dengan sendirinya, rezekinya, Allah yang akan atur. Entah dari mana, insya Allah dana itu akan hadir sendiri. Dan itu yang kami rasakan di Masjid Nur Taqwa.
Saya berani biasa tidak pegang uang. Yang penting kalau ada katanya majelis taklim, ada juga DKM yang lain. Ayo kita laksanakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat pertolongan Allah. Insya Allah. Dan bisa kita lakukan itu. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita karena kita akan memperbaiki rumahnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua pendengar, pemirsa RRI dan juga jamaah yang ada di Masjid Nurut Taqwa. Mengakhiri kebersamaan kita, Pak Ustadz, kami mohon untuk menutup dengan pembacaan doa. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di penghujung Jumat menjelang terbenamnya matahari. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di penghujung Jumat, hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, ada satu momen waktu di mana jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa yang ia minta di dalam doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan momen ini ma'asyiral muslimin dengan bermunajat kepada Allah, menghadirkan kekhusyuan hati kita, kita mengetuk pintu langit dan menyodorkan sejumlah permintaan kita dalam lantunan doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna ibaduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقص. Baik pendengar dan juga pemirsa serta jamaah Masjid Nurut Taqwa, alhamdulillah titian ilahi di episode yang ke-1045 telah kita laksanakan. Dan dari Masjid Nurut Taqwa kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada titian ilahi selanjutnya bersama kolaborasi Masjid Pemberdaya. Saya Melani Ahmad kembali ke studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.